Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kehadiran atau ada tamu kami yang jauh-jauh datang dari Kepulauan Riau adalah Bapak Rinto. Beliau adalah Kepala Balai Diklat Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Apa kabar Pak Rinto? Baik Pak Asep. Kita sudah lama tidak berjumpa ya. Sudah kurang lebih 10 tahun dikurang 9 tahun. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, memang Pak Rinto itu punya moto katanya. Satu motonya adalah humoris katanya ya. Oh gitu. Tapi aslinya nanti kita dengarkan moto daripada Badiklat Kementerian Hukum dan HAM yang di Kepulauan Riau. Perlu kami informasikan kepada pemirsa sekalian bahwasannya Badiklat Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2017 ya. 2017. Ya, sudah dibentuk di 3 provinsi. Pertama adalah di sini sendiri di Semarang, Di Jakarta, kemudian Kepulauan Riau dan juga Sulawesi Utara. Mohon informasi Pak, maksud kedatangan Bapak ke Badiklat Semarang Pak. Kebetulan kami dulu di Batam ya, berkolaborasi terus dalam hal pelatihan-pelatihan seperti Laser CPNS. Bagaimana? Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Asep. Jadi sebenarnya maksud kedatangan kami tidak lebih kami ingin menawar gedung Bapelkes Semarang. Namun itu tidak mungkin terjadi. Jadi mohon izin Pak Asep, terima kasih. Maksud kedatangan kami ingin melihat referensi Ya. referensi terkait rencana kami ingin Badiklat Kepri ingin membangun bangunan yang selama ini kami masih mengontrak. Oh, ngontrak. Bapak jadi kontraktor ya Pak ya? Masih kontraktor. Begitu selesai kontraktor Bapak siap-siap Pak promosi. Amin. Mudah-mudahan doain dijawab. Tapi intinya menurut informasi beliau sedang studi banding ya. Bagaimana nanti insya Allah Badiklat Kementerian Hukum dan HAM Kepri itu akan membangun gedung. Punya berapa hektar Pak di sana siapkan? Untuk tanah kami luas ada 3,7 hektar. 3,7 hektar. Lebih luas dari Bapelkes Semarang. Iya. Namun bangunannya lebih bagus Bapelkes Semarang. Kira-kira rencana pembangunannya kapan Pak? Kami sedang menunggu arahan dari Kementerian Pusat. Namun sambil menunggu kami mengumpulkan data-data dukung yang mungkin suatu saat akan diperlukan untuk ketika kami mengajukan anggaran ke Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Iya. Seperti itu Pak. Secara kebetulan kita ketemu kemarin ya di Badiklat Hukum dan HAM di Jateng ya, di Semarang. Ada acara pendatangan PKS ya dengan Bapak Gubernur Pak Ganjar. Menurut Bapak gimana tuh? Agak ngiri-ngiri sedap ya Pak ya? bukan ngiri-ngiri sedap atau istilahnya apa ya? Kalau ngiri-ngiri apa sedap-sedap itu? Apa itu? Ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau kemarin bukan ngeri-ngeri sedap, ngiri-ngiri sedap. Ngiri-ngiri sedap. Karena apa? Lihat bangunan Badiklat Hukum dan HAM yang di Jawa Tengah itu bagus sekali ya. Bagus sekali, luas sebagainya. Bangunannya bagus dan itu juga menjadi bukan tolak ukur karena menjadi bahan referensi kami. Selain Bapelkes Semarang ini, Badiklat Jateng juga menjadi referensi kami untuk pembangunan nantinya di Badiklat Kepri. Iya. Rombongan ke sini berapa orang Pak untuk studi banding ini? Karena saya lihat ada dari Perkim ya. Ada tim dari Dinas Perkim Provinsi Kepri. Oh ya, supaya lebih mantap ya lihatnya. Karena itu termasuk tim teknis kami. Jadi kami mencoba menyusun kembali dari awal terkait rencana pembangunan kami tadi itu. Jadi dengan adanya referensi dari Badiklat Jateng, Badiklat Hukum dan HAM Jateng, kemudian ada referensi dari Bapelkes Semarang, nanti ini kan kami kolaborasikan untuk nanti bisa membangun di Badiklat Kepri di Batam, Kota Batam. Dengar-dengar di Manado juga sudah sedang pembangunan. Sudah ke sana belum Pak? Manado Badiklat Sulut itu sedang daftar pembangunan tahun ini. Oh gitu. Harapan kami mudah-mudahan kami teman-teman di Badiklat Kepri sedang berjuang semoga di 2022 kami sehingga 2023 kami tidak menjadi kontraktor lagi alias tidak ngontrak ruko lagi. Baik, sampai saat ini pelatihan apa yang di Badiklat Kementerian Hukum dan HAM Kepri itu Pak? Hampir sama dengan Bapelkes Semarang. Kami konsentrasinya lebih ke arah yang pelatihan di Latsar CPNS. Karena sekarang sedang banyak penerimaan ya betul, PNS karena untuk Latsar CPNS kami harus outputnya ada sekitar 1.008 orang. 1.008 orang tahun 2021. Untuk 1.008 orang yang harus kami laksanakan Latsar dan kami harus upayakan
1.008 orang itu bisa lulus 100% Iya, semua. iya. Kalau di tahun depan berapa kira-kira? 1.000 yang kami dapat informasi sekitar 1.018 sampai 1.028. Oh, agak meningkat juga ya? Agak meningkat Oke. sedikit tapi tidak terlalu Iya, iya, signifikan, hanya sekitar 20 atau 30 orang. Kalau kita lihat kerjasama yang ditandatangani dengan gubernur kemarin ya, itu ada pelatihan tentang perancang perundang-undangan. Mungkin nanti juga di Kedepannya kami ke depan akan begitu ya. sekarang memang Badiklat Jateng juga bisa menjadi referensi kami setiap kegiatan yang kami dilakukan oleh Badiklat Jateng, kami mencoba untuk bisa mengikuti, Iya, minimal iya. mengikuti. Tapi kedepannya mungkin ini akan menjadi PR kami untuk bekerja sama dengan gubernur di Kepulauan Riau Iya. terkait pelaksanaan pelatihan perancangan Iya. perda tersebut. Kalau dilihat dari Badiklatnya ada 3, tetapi ternyata meliputi seluruh wilayah Indonesia ya. Ya, Untuk Badiklat Kepri berapa wilayah provinsi mana aja, Kalau Pak? Kepri kami ada 8 wilayah di Sumatera, Sumatera, kecuali ya. Lampung dan Bengkulu. Iya. Lampung dan Bengkulu tidak, selain itu menjadi wilayah kerja kami. Oh gitu. Lampung Bengkulu masuk kemana tuh? Masuk ke BPSDM, ke Jakarta. BPSDM, langsung pindah itu ya. Masuk Oke. ke Kementerian Dikbud. Nah, selain pelatihan latsar itu tadi ada misalnya perancang perundang-undangan ya. Itu pelatihan apa lagi Pak yang dilaksanakan Kami di ada pelatihan teknis dasar pemasyarakatan, ada pelatihan PPTL lanjutan dan terkait pemasyarakatan, juga ada terkait analis keimigrasian, Iya, juga iya, menjadi betul. konsentrasi kami, karena ini mengharuskan yang teman-teman yang CPNS, bukan CPNS, PNS yang kemarin untuk analis keimigrasian di tahun 2017 itu diharuskan untuk mengikuti di pelatihan analis keimigrasian Oh, dan gitu. harus selesai di tahun 2021 ini. Wah, berapa banyak itu Pak jadinya? Kami ada 10 angkatan. 10 angkatan. Ada 10 angkatan. Jadi ada 10 pelatihan teknis analis keimigrasian. Iya, kalau jabatan fungsional di Kementerian Hukum dan HAM sendiri berapa banyak, Pak? Oh, jabatan fungsional cukup banyak, ya. Pak. Kalau Cukup kami Kemenkes kan sementara di sahkan tuh baru 30, mulai dokter, perawat, bidan ada 30, Pak. Kami cukup banyak karena Banyak ya? karena kan Kementerian Hukum itu kan tidak hanya bicara imigrasi, Iya, betul. tidak hanya bicara pemasyarakatan, kami juga ada AHU, administrasi hukum umum, ada juga KI, ada juga HAM, ada Direktur Jenderal HAM. Jadi kami banyak. Jadi ada 11 unit eselon 1 kami. 11 unit selain 1 ya. Di Kementerian Hukum aja cukup Berarti banyak kalau cukup terkait ya. jabatan fungsional. Dan semuanya pembina jabatan fungsional ya, Pak ya. Ya, betul. Nah, Pak, gambaran Bapak mengenai rencana ke depan kerjasama dengan kita ada kalau kami dengan Jateng ya, Bapak dengan Polres Batam seperti itu. Ya karena Bapak juga sedang berusaha membangun ya, itu memang kita harapkan tetap berkolaborasi ya, Pak ya. Kami terus terang selain target kami memiliki bangunan, kami tetap terus bekerja sama dengan Bapelkes Kota Batam. Karena untuk bekerja sama Bapelkes Semarang tidak memungkinkan. Karena kalau bicara tenaga pengajar di Badiklat Kepri kami belum ada. Betul. Jadi kami sering memohon bantuan selain ke kantor wilayah atau wilayah kerja kami juga memohon bantuan kepada tenaga pengajar dari Bapelkes Kota Batam. Untuk 2021 sudah berapa yang dilatih, Pak? Sudah alumni latar CPNS. Latsar itu CPNS ada 5 gelombang. Satu gelombang itu ada 5 angkatan. Sudah hampir selesai ya? Iya, sudah. Ini tanggal 2 dan 3 Desember ini adalah terakhir untuk seminar akhir aktualisasinya. Untuk gelombang 5. Gelombang 5 ya. Ya. Oke, selamat Pak ya. Bapak sudah menyelesaikan dan kami pun sudah hampir selesai ya. Bu Ari tinggal satu gelombang sekarang gitu ya, satu angkatan ya, yang ujian terakhir ya gitu. Kami pun bekerjasama dengan Kabupaten Kendal, kemudian Tegal ya, dan kemarin juga sudah kedatangan dari Kota Semarang untuk pelatihan teknis dan juga mungkin jabatan fungsional perawat, bidan dan sebagainya. Sebagai kata penutup nih Pak Ari, karena Bapak juga udah ada kegiatan lain ya, Pak Rinto, kok jadi Pak Ari ya? Bapak melihat saya terus jadi Pak Ari Pak ya? Baik, Pak Rinto, sebagai penutup bagaimana harapan Bapak tentang pembangunan yang direncanakan, kemudian pelatihan yang akan dilaksanakan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Asep. Terkait harapan kami tidak muluk-muluk, harapan kami bisa memiliki bangunan secepat mungkin, karena kami juga pengen istilah menunjukkan bahwa kami Badiklat Kepri bisa lebih baik lagi. Namun itu tidak menjadi hambatan buat kami.
karena kekurangan itu tidak menjadi hambatan kami untuk terus berkreasi, untuk terus berkinerja lebih baik. Namun kalau tanya harapan, kami pengen punya gedung, punya kantor supaya kami bisa berkantor di tempat yang lebih nyaman lagi. Terkait pelatihan, memang kami juga menjadi konsentrasi kami, Pak Asep, sama seperti Pak Asep, bahwa pelatihan kami bagaimana istilahnya kalau arahan dari Presiden, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik, ya kan? Kalau kami sektor pelayanannya hampir sama kayak Pak Asep, bahwa kita adalah ke internal, ke kementerian. Beda sama teman-teman di imigrasi dan di pemasyarakatan, sektor pelayanan mereka adalah untuk eksternal, untuk masyarakat atau untuk warga binaan. Kalau kami untuk internal, sehingga nantinya bagaimana menghasilkan teman-teman atau pegawai-pegawai yang mendapatkan pelatihan, sehingga mereka bisa berkontribusi kepada satker atau tempat mereka bekerja nantinya, sehingga mereka mendapatkan masukan, mendapatkan pelatihan, sehingga menjadi lebih baik lagi, seperti itu, Pak. Persiapan akreditasi, Pak, bagaimana? Masih jauh, terus terang, Pak. Masih jauh. Untuk bicara akreditasi kan bicara harus ada bangunan, Pak, ya. Iya, diantaranya. Salah satunya, dan kami makanya saat ini konsentrasi kami masih terkait seputar saya sampaikan tadi mengenai bangunan terlebih dahulu. Tapi bagaimanapun juga semua dilakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM, Pak, ya. Salah satunya kami juga harus mengenai widya suara dari Badikat Kepri kan belum ada. Harus mulai ya, Pak, ya. Masih jadi peran kami satu persatu set by set. Ada ini nggak di sana CPNS widya suara sudah ada belum? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tahun ini juga kami sudah mengecek untuk Badikat, kami belum menerima formasi. Iya. Kalau Semarang kemarin 2 orang ya, Mbak Ari, ya. Ada 2 orang kita juga mengajukan sudah ini. Ya mungkin dicoba aja karena sistemnya kan harus ada formasi juga, kemudian diajukan dan sebagainya. Oke. Pemirsa sekalian, demikian bincang-bincang dengan Bapak Rinto. Bapak Rintonya Rinto apa sih? Kalau penyanyi kan Rinto Harahap. Bapak Rinto apa? Rinto Gunawan. Rinto Gunawan. Guno tapi Gunawan. Baik. Dari Simpang 5 Semarang, Jalan Pahlawan nomor 1. Nanti ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.